Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Saatnya kita ada di DAKFM. DAK di sini asik dan kocak. Oke, sore hari ini kita akan membahas mengenai traveling dan saya sudah ditemani oleh kakak cantik kita yang sudah tidak asing lagi di depan bis tentunya ya. Beliau udah nggak diragukan lagi kalau untuk urusan traveling. Oke, kita sambut kakak Tia. Halo Mbak Tia, Mbak Tia saja ya aku panggilnya. Iya betul betul, boleh. Mbak Tia apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Tia, ini kan kita mau membahas mengenai traveling ya, jalan-jalan. Nah, sudah kita ketahui bahwa Mbak Tia itu sudah melanglang buana kemana saja, ya kan? Benar nggak Mbak Tia? Ya bisa dibilang begitu. Nah, sayangnya Mbak Tia, di tahun 2020 ini kan kita terjadi wabah ya, dan wabahnya nggak hanya di Indonesia tapi di dunia gitu kan. Iya betul. Kita para traveler itu pergi jalan-jalan kayak gitu kan. Iya. Sedih nggak sih Mbak Tia? Sedih sih, tapi ya mau gimana lagi? Ya memang mungkin harus sedikit menabung sebentar lagi kayak gitu. Oke, Mbak Tia, kita nggak mau cerita yang sedih-sedih, kita maunya cerita yang happy. Nah, oke, ngomong masalah traveling nih, Mbak Tia, menurut Mbak Tia yang paling memorable atau yang bener-bener wah itu kira-kira traveling kemana Mbak Tia? Itu ke Palembang mungkin? Palembang. Oke, kenapa Palembang? Ada apa di Palembang? Karena traveling sendiri itu kan sebenarnya yang paling menyenangkan dari traveling itu sebenarnya cuma tujuan sih kalau menurut aku ya. Jadi yang paling bikin memorable itu saat perjalanannya daripada tujuannya. Oke, Mbak, sana jalan kaki? Ya, nggak gitu juga Bapak. Oke. Jadi maksudnya gimana nih perjalanannya? Maksudnya dalam hal jalan-jalannya atau proses dari Jogja terus transit kemana sampai akhirnya ke Palembang atau seperti apa Mbak Tia? Iya prosesnya sih. Kalau tujuannya kan kita sudah tahu ya Palembang itu kota seperti apa, seperti itu di Sumatera. Terus misalnya di sana yang akan kita tuju itu sebenarnya mana aja. Sebenarnya kan kalau itu sudah banyak kita bisa melihat dari web kita bisa melihat sebenarnya kalau misalnya cuma tentang tujuannya. Tapi yang lebih menyenangkan, yang lebih bikin momen menurut aku ketika perjalanannya. Jadi gimana kita pertama kali, maksudnya kita tujuannya ke Palembang itu mau ngapain, seperti apa. Jadi ada satu lagi dengan siapanya, tapi buat aku sih traveling itu nggak perlu dengan siapa. Oh gitu. Loh, berarti Anda menikmati sendiri dong Mbak kalau gitu? Nggak masalah gitu loh. Toh nanti kan juga kita bisa misalnya kita kebetulan kan aku juga suka nulis atau suka itu kan aku bisa menceritakan dengan tulisan seperti itu. Berbaginya mungkin dengan seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong karena kita udah tahu nih tujuan ke Palembang, terus ke Palembang kemana aja Mbak? Tujuannya sebenarnya mungkin kalau orang bilang enakan kalau kita jalan-jalan traveling itu udah ada tujuan yang pasti. Tapi buat aku itu terlalu biasa karena aku suka traveling yang agak mainstream. Maksudnya misalnya aku belum mempunyai tujuan yang jelas kan kalau di sana misalnya orang-orang tuh kan mau lihat kayak di jembatan di Palembang itu misalnya mereka suka tempat wisata di sana. Kalau aku itu terlalu biasa. Kalau aku lebih ke ketika aku sudah sampai di Palembang, nanti aku baru menentukan, di mana ya yang misalnya aku jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru seperti itu di Palembang. Nggak perlu misalnya aku harus nanti ke jembatannya ya, nanti mungkin ke sana, tapi nanti kan di dekat jembatan itu kan banyak tempat yang mungkin buat orang-orang tuh bukan tempat wisata, tapi kita bisa membuat itu menjadi tempat wisata buat kita. Berarti waktu ke Palembang tuh awalnya memang nggak tahu mau kemana, tapi ketika udah mendarat di Palembang baru itu bisa menentukan tujuan seperti itu ya Mbak Tia? Ada juga sih kalau di Palembang itu ada alasannya waktu itu. Nah alasan ini apa kita cari sebenarnya? Gitu. Alasannya di Palembang itu sebenarnya pernikahan teman. Oh, itu tujuannya sih cuma itu sebenarnya. Cuman kan kayak
apa sih, masa kita cuma jauh-jauh ke sana cuma mau datang pernikahan temen doang yang notabene cuma datang makan ketemu temen saya hello foto-foto kayak gitu itu terlalu biasa. Maksudnya kita udah sampai sana gitu loh, ya udah kita nikmatin aja gitu walaupun entah kita sebenarnya nggak tahu kan di sana itu kemana aja kayak gitu. Kalau misalnya sendiri ya, kalau sendiri itu kan kita nggak tahu misalnya kita mau kemana aja. Ya udah datang setelah sampai Palembang, datang ke acara pertama dulu, misalnya udah selesai, baru kita tentuin gitu misalnya makannya mau di mana kayak gitu. Misalnya makan malamnya mau di mana, terus mau nginepnya di mana kayak gitu. Kalau di luar negeri yang memorable nih yang mana nih? Memorable buat aku jelas lah itu Singapura Malaysia ya. Karena kalau itu bukan yang seperti aku bilang tadi kan bukan tentang dengan siapa, tapi kalau di Singapura Malaysia itu yang bikin memorable-nya karena dengan siapanya kayak gitu. Jadinya buat aku itu perjalanan yang nggak tahu aku nggak sampai kapan pasti nggak akan pernah aku lupain. Karena buat aku itu suatu perjalanan yang luar biasa. Oke. Itu kesana juga nikahan juga atau bukan kakak. Aduh, saya rajin sekali datang ke kondangan-kondangannya berarti kalau kayak gitu. Karena dari cerita yang ke Palembang itu kan kayak sekali mendayung 2 pulau terlampaui kan menghadiri pernikahan, menyambung silaturahim tentunya ya. Langsung menikmati keindahan-keindahan yang mungkin ada di Palembang kayak gitu kan. Kalau di luar negeri ini emang menyengaja ke sana atau emang ada niat lain nggak gitu? Niat lain sih enggak kalau niat lain karena itu terencana tapi terencana yang sangat-sangat dadakan gitu. Cuman dalam beberapa bulan sebelumnya tuh cuman iseng aja sama temen gitu kan, temen deket ngobrol yang gimana kalau kita liburan, tapi kalau di Indonesia biasa maksudnya kita udah terlalu biasa kayak gitu. Terus akhirnya kita mikir tadinya kita mau ke Korea kan berdua karena kita suka Korea kayak gitu. Cuman mungkin karena memang belum ada momennya, belum waktunya juga karena kita semua kita berdua bersama-sama bekerja yang nyari cutinya itu agak susah termasuk ya udah akhirnya kita yang deket-deket aja gitu ya dapetlah Singapura dan Malaysia. Pertama tadi cuma Singapura, cuman kita ngeliat tiketnya seperti itu. Berapa orang Mbak ke sana? Cuman berdua aja. Iya, dengan sahabat saya. Nah, kalau kita ngomongin favorit food nih, kalau tadi kan di Palembang udah jelas ya, berarti Palembang terkenal dengan pempek kayak gitu ya. Ya, betul. Kalau di Singapura, Malaysia? Karena kalau di Malaysia kita lebih banyak, alhamdulillah kita tahu gitu lingkungan Malaysia itu lebih ke masih banyak Muslim, jadi aman. Misalnya di Singapura kita agak sedikit pilih-pilih, karena kan pasti banyak yang kita nggak bisa makan seperti itu kan. Jadinya kalau di Malaysia kita apapun kayak yang khasnya nasi lemak, cuman kalau yang di Singapura kita lebih banyak makan junk food kayak gitu. Karena yang jelas kalau itu bukan nggak ada kandungan-kandungan yang nggak bisa kita makan. Bukan karena harganya yang mahal ya? Itu sih termasuk juga, tapi buat aku walaupun di Singapura itu mahal, tapi dia karena kita berdua ya enaknya walaupun mahal itu satu makanan bisa buat berdua. Jadi termasuk sama aja sih jatuhnya. Kalau masalah budaya Mbak Tias, budaya kan kita ke sana, kalau di Singapura kalau nggak salah terkenal dengan 4 budaya kalau nggak salah ya. Iya. Ya, Malaysia, ya, apapun itulah. Nah, kira-kira dari budaya-budaya itu apa yang Mbak Tias dapatkan? Kalau budaya, karena kalau di Malaysia waktu itu nggak yang tinggal begitu lama, jadi lebih cuman deket sama yang Malaysia kalau di India. Jadi kita nginep di daerah lingkup India seperti itu. Menurutku jauh lebih aman, nyaman sih kalau di Malaysianya. Tapi yang di Singapura yang karena orang Singapura kan budayanya mirip di Jepang ya, yang lebih suka cinta bekerja. Oh ya, oke. Workaholic gitu ya? Iya, jadi mereka yang kehidupannya mereka sehari-hari itu kerja kayak gitu loh. Maksudnya jarang yang ada yang khusus buat jalan-jalan atau seperti itu. Di Singapura terlihat agak sedikit kurang kalau menurut aku. Kalau di Malaysia sih masih terlihat, tapi tetap sama sih, beda kayak gitu. Oke, nah ini banyak wisata
wisata mall atau wisata alam nih Mbak? Aku ke tempat wisata. Mm-mm. Bisa enggak mall juga sih, malah kita kayaknya aku tuh malah ke mall cuman di semuanya cuma satu mall, di Malaysia satu mall, Singapura satu mall, itu aja sih. Lebih ke tempat wisata kayak Disneyland-nya Singapura Oh ya oke. kayak gitu, terus ke taman bermain Singapura kayak gitu, Mm-mm. ke ini yang Merlion itu kan itu termasuk umum, bukan wisata mall ataupun alam. Ya, ikonnya dari Singapura ya. Iya betul. Oke, berarti kalau di Malaysia ke ini Petronas gitu ya, Menara Iya Petronas. betul, ke Petronas. Karena kan itu baru pertama kali waktu itu. Jadi menurut kita kan maksudnya kita harus datang ke tempat yang miliknya mereka, khasnya dulu kan. Jadi ya udah, toh juga kita berpikir nanti akan ke sana lagi seperti itu. Jadi nggak masalah, ya udah kita karena waktu juga yang mepet, mau nggak mau kan harus ngambil yang inti-intinya seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi nih Mbak Tias. Tadi kan dari Indonesia, Singapura, terus Malaysia. Berarti Iya. Indonesianya Yogyakarta atau Jakarta? Siapa ya? Yang berangkatnya? Berangkatnya Jakarta. Oke, berarti Jakarta, Changi ke KL Jakarta. KL langsung Jogja. KL langsung Jogja. Oke, nah ini nih Mbak, mau minta tips and triknya dari Mbak Tias. Ini kan berarti backpacker ya Mbak, berdua gitu kan. Iya betul. Dengan budgetnya terbatas atau ini? Mohon maaf. Sebenarnya kalau budget nggak begitu terbatas, cuman kita menggunakan yang low budget, maksudnya karena kita niatnya backpackeran kan, kita nyoba gimana sih kalau misalnya bener-bener backpacker dengan low budget seperti itu. Nah itu dia yang ingin kami curi Mbak Tias. Nah coba Mbak tolong kasih tip and trick. Masih agak sedikit lupa sih, cuman masih teringat lah ada beberapa yang intinya kita harus nyari tiket dulu. Pertama tiket yang kita lihat, karena kan untuk Singapura, Malaysia itu tuh banyak banget promo tiket waktu itu saat belum ada pandemi kan banyak banget ya. Seperti itu. Aku pengen tahu tips sebelum aku lupa. Kalau mau nyari tiket itu di jam-jam setelah asar, jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, jam 3. Itu tiket pesawat itu akan harganya cenderung sangat murah. Karena aku membuktikannya berkali-kali, aku setiap nyari tiket di jam-jam seperti itu akan turun. Entah tiket pesawat, tiket hotel, itu pasti cenderung akan harganya berbeda. Oke, setelah asar ya Mbak Tias. Iya. Catat ya para pendengar, setelah asar baru berburu tiket. Tolong catat. Tapi nanti kalau saya kasih ini mereka langsung tiba-tiba asar semua, harganya tiba-tiba naik. Itu dia. Oh iya. Oke, berarti rahasiakan pokoknya setelah asar gitu. Oke, itu masalah bab pertiketan Mbak Tias. Iya. Lanjut ke akomodasi transportasi. Sudah tiket itu sebenarnya udah dapet tiket tuh, bisa kita dapet tiket yang murah. Tapi kita harus pastiin misalnya tiket itu, tapi tiket lebih murah itu tiket yang transit sih sebenarnya. Kalau tiket secara langsung kan mahal ya. Jadinya lebih enaknya transit, tapi transit kita harus ngambil jam-jam yang kita nggak menunggu lama ataupun kita nggak harus buru-buru lari-lari seperti itu. Kebetulan kalau itu tuh setelah kita tahu, kita mengalami yang kita melakukan hal itu gitu loh. Maksudnya aku harus buru-buru, ada yang di jam-jam aku harus ngejar-ngejar pesawat hampir ketinggalan juga. Karena ngejar tiket yang mulai itu tadi, seperti itu. Itu kita lakukan juga. Terus kalau misalnya setelah kita ngambil waktu, kita kasih jarak, misalnya kita dari